Oke, selamat datang kembali di channel Traders Lifeline, Help Revive Your Trading. Jadi untuk hari Rabu besok, tanggal 16 April, Rabu hari ini maaf, saya recordingnya jam 1 pagi nih. Jadi untuk hari ini tanggal 16 April, bagaimana sih gold ini akan kemana dia? Kita lihat dulu di time frame 1 hari. Jadi kemarin itu gold membentuk retracement ke bawah, menciptakan fair value gap di area daily. Bullish fair value gap daily. Dan hari ini ada kemungkinan harga itu akan menguji area fair value gap-nya karena dia sudah breakout ke external range liquidity. Dia ada kemungkinan kembali dulu ke internal range liquidity, baru melanjutkan kenaikannya. Nah, kita di sini ada beberapa level fair value gap bullish daily. Jadi kalau kita trading menggunakan PD Arrays, pasti kita akan menantikan retest terhadap fair value gap bullish daily ini yang ada 3 ini. Nah, cuman kalau saya pribadi, saya jujur punya cara yang lain selain memanfaatkan PD Array. Nah, ini akan saya hapus dulu semua. Sebelumnya kita bahas yuk. Ini kan harga menciptakan fair value gap. Ini adalah previous day low-nya nih. Previous day low itu berarti low atau level terendah hari Senin kemarin. Nah, hari ini hari Selasa itu dia tidak turun lagi ke bawah situ. Dia tertahan di order block bullish 4 jamnya. Oke, nah ini di luar kebiasaan saya tahu. Saya tapi tetap, biasanya saya kan nggak gambar-gambar PD ring ini, tapi ya untuk sesekali saya nggak apa-apa gambar, karena banyak pemirsa mungkin yang lebih relate atau lebih paham kalau kita bicara PD Arrays. Nah, sekarang fair value gap bullishnya saya hapus yang daily ini. Previous day low-nya juga saya hapus karena sudah nggak kepake. Untuk sementara at least, nanti kalian akan mengerti kenapa saya bilang nggak kepake lagi saat saya memberikan analisa pergerakan harga gold selanjutnya. Nah, ini juga ada membentuk fair value gap bullish 4 jam, juga tidak di retest. Oke, nah sekarang setelah kita membahas PD Array, sekarang kembali ke cara saya biasa menganalisa pergerakan harga, yaitu saya lebih fokus kepada order pairing dan liquidity. Jadi kalau kita lihat pada saat harga naik atau sedang uptrend, itu rules-nya simple. Harga itu kalau sedang uptrend akan menciptakan higher high, higher low. Yang ini high tapi nggak ada pasangan low-nya. Langsung naik terus ke atas, higher high, higher low, higher high, lower low. Nah,
Biar lebih jelas saya kasih keterangan aja. Oke, jadi kalau harga sedang uptrend itu rules-nya simple aja. Harga itu akan selalu menciptakan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kemarin hari Senin, tiba-tiba, kemarin, 2 hari yang lalu hari Senin, tiba-tiba dia menciptakan lower low tanpa follow up. Jadi, ini false break ke bawah. Dia gagal break. Jadi dia sudah break, dia masuk lagi kembali ke dalam range. Ini adalah Judas swing. Oh, sebelum itu sebentar. Saya mau cek ini benar nggak higher high. 3245.52, yang ini 3245.76 ya. Jadi walaupun break tipis atau higher high tipis, bukan break sih, tapi maksudnya melewati tipis hanya 0,24 dolar, tapi ini sudah higher high nih. Dan ICT ya, apa yang saya pakai ini ICT, itu percaya bahwa market digerakkan oleh sebuah algoritma. Jadi walaupun hanya lewat sedikit, itu sudah mengandung arti ya, ada makna di balik itu. Nah, ini dia berarti sudah mengambil buy side liquidity di atas, kemudian dia false break ke bawah. Nah, false break itu adalah sama dengan liquidity sweep ya. Jadi kalau para mentor di luar sana mengajarkan liquidity sweep itu kurang tepat. Sebetulnya yang benar itu liquidity purge. Karena dia nggak harus sweep. Dia bisa aja false break. Body break tapi kemudian masuk kembali ke dalam range. Kadang malah dia body break ya, follow up candle-nya ada. Tapi kemudian dia akumulasi untuk kembali ke dalam range. Itu pun juga bukan break yang sah. Break yang sah itu adalah break dengan momentum atau displacement membentuk fair value gap dan tidak kembali masuk ke dalam range. Nah, jadi ini melihat hal ini nih, ya, gerakan harga ini adalah bullish setup. Jadi kalau saya udah melihat ini, konfirmasinya saya ambil di time frame 1 jam, saya udah buy kemarin. Saya bisa tunjukkan sih kalau perlu, tapi entar deh. Saat ini pun juga apa yang terjadi, dia sudah menciptakan bullish setup ini ya, yang saya namakan purge 2 arah. Setelah dia purge 2 arah, jadi dia sikat atas dulu baru bawah. Kemudian dia konfirmasi lanjut naik. Di sini sempat pullback, masuk ke dalam order block bullish 4 jam. Nah, ini harusnya lanjut naik at least ATH lagi. Apakah ATH-nya ini menjadi likuiditas untuk dia kembali turun atau dia break up, itu kita belum tahu. Tapi at least dia harus naik ke sini lagi.
Dan di sini juga saya untuk video ini biar lebih seru. Ini saya lagi ada posisi buy nih. Ya. Saya lagi ada posisi buy, target saya ya di sini. Di dekat-dekat area high-nya ini. Jadi ini harga akan lanjut naik. Nah, ini kita bicara likuiditas. Sekarang saya ingin bicara dari segi waktu, analisa waktu. Kita hapus dulu. Bicara dari segi analisa waktu adalah gini. Ini hari Senin adalah quarter 1. Ini hari Jumat nggak ada fungsinya ya, karena satu minggu itu dibagi 4 quarter, berakhir quarter 4-nya tuh di hari Kamis. Kalau kita hari Jumat itu ada ajaran ICT yang disebut TGIF atau Thanks God It's Friday. Tapi itu saya sendiri nggak gitu gunakan ajaran itu, jadi saya pernah belajar, tapi saya kurang cocok, jadi saya nggak perdalam. Banyaklah kalau kalian mau belajar sendiri, tinggal cari aja di YouTube juga banyak yang bicara soal Thanks God It's Friday atau TGIF setup itu. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah analisa berdasarkan time atau waktu. Jadi hari Senin ini apa yang terjadi? Harga itu sampai hari Jumat masih naik, di hari Senin dia berbalik atau pullback. Ini adalah X. Nah, X ini kemudian jadi gini, di dalam quarterly theory ya, yang saya sebut ini by days, trader days, kalian juga bisa cari kalau mau belajar sendiri. Jadi di dalam quarterly theory dia tuh membagi suatu kurun waktu tertentu, misalkan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke dalam 4 quarter. Dan di dalam pembagian menjadi 4 quarter itu dia memberikan suatu profil harga, di mana harga itu bisa menciptakan profil AMDX atau XAMD. Nah, kebetulan di sini nih di Senin quarter 1 dia X. Sehingga ada kemungkinan di quarter 2-nya atau Selasa kemarin itu A. X itu apa? X itu continuation atau reversal atau pullback. A itu accumulation. Nah, memang secara kalau diikutin bener-bener itu harusnya hari Rebonya manipulation, Kamisnya distribution. Tapi kalau dari pengamatan saya sendiri, itu nggak bisa dipatok mati begitu tuh. Jadi kadang-kadang tuh, ya betul, XAMD, tapi dia bisa terjadi kayak gini contoh. Ini kalau berdasarkan yang tadi udah kita jelaskan, ini kan dia sudah terjadi manipulation ya, gitu. Di quarter 1 malah. Ya. Di quarter 1-nya malah sudah manipulation down. Jadi accumulation manipulation lagi kah di sini? Bisa saja, tapi nggak harus ya. Intinya sih yang saya mau jabarkan adalah bahwa kita make it simple aja. Kita belajar berbagai macam teori boleh, tapi kita jangan fanatik terhadap ajaran itu. Kita harus kritis dalam menghadapi atau mempelajari suatu ilmu. Jadi yang paling benar adalah gini, AMD.
itu nggak mungkin salah, ya. Harga itu pasti melalui 3 fase itu. Accumulation, manipulation, distribution. Jadi kalau kita lihat di minggu terakhir kemarin, ini kita sudah mendapatkan distributionnya nih. Dari mulai hari Rebo sampai Jumat distribution. Nah, habis distribution apa? Accumulation, manipulation, baru distribution lagi. Jadi ini kita sudah mendapatkan distribution, accumulation-nya, manipulation down, ya. Kemudian di sini accumulation lagi, karena ya balik lagi ada hubungannya dengan yang tadi quarterly theory. XA, tapi M-nya udah nih, tinggal distribution lagi. Jadi kalau menurut analisa gua nih, ini gold udah akan distribusi lagi up di hari Rebo Kamisnya. Ya mungkin kalau semuanya di-pack, teori-teori semua itu di-pack dalam satu video akan bikin bingung ya. Tapi at least kalian tahu analisa gua, gold akan lanjut naik Rebo dan Kamis. Dan kenapa? Alasannya apa? Bukan karena harga mentaati PD array daily atau PD array 4 jam, whatever. Enggak. Gua lebih fokus ke liquidity-nya. Order pairing. Dan jujur aja gue juga nggak mungkin ngajarin semuanya di YouTube. Nanti mungkin akan bikin kelas, tapi untuk sementara ya gue sharing-sharing analisa aja dulu kayak gini. That's it for this video. Gue harap analisa gue nggak salah. Kita lihat. Dan good luck in your trading guys. Salam profit, salam cuan. Oh sorry, tadi kan gue bilang mau tunjukin gue udah buy. Nah ini gue sudah, sebentar, lihat di pojok kiri atas ya, ini gue upload jam 11.47 pagi kemarin, hari Selasa, dan ini posisi buy gue buy itu hari Senin malam. Ini posisi sudah berjalan profit dan stop loss sudah gue geser. Udah risk free ya, udah plus $840 pasti. Dan ini hasilnya ya. Jadi gue sempet entry buy, ya udahlah ini loss, nggak ada alasan ya. Ini profit yang posisi tadi gue tunjukin. Jadi in total masih up $9.000 lebih. Paper trading ya guys, karena gue nggak ada akun, belum ketemu broker yang dimana gue bisa trading pakai TradingView Live di Indonesia. Tapi kalaupun ada gue ragu gue mau, karena masih enakan pakai MetaTrader sih gue ya. Tapi ini gue sengaja bikin akun paper trading buat ya biar lebih seru aja, untuk menunjukkan di video-video analisa gue bahwa gue juga tuh menerapkan apa yang gue analisa. Jadi ini bukan real account, bukan uang beneran ya. Ini akun demo lah boleh bilang. Tapi ini hasilnya real. Jadi tradingnya real, modalnya virtual. Oke.